Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Shadaqallahul azim. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali pada sore hari ini saya Diva Jefrina dapat hadir menjumpai Anda dalam program acara Hikmah Ramadan. Hikmah Ramadan ini hadir setiap hari di bulan suci Ramadan pukul 5 sore hingga menjelang azan maghrib tiba. Dan tema kita pada hari ini yaitu revitalisasi peran zakat dan pemberantasan kemiskinan. Untuk membahas tema tersebut, di samping saya sudah ada penceramah kita yaitu Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Hasbi Umar MA PhD. Assalamualaikum Profesor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang nih gelarnya, saya bingung mau manggil profesor atau mau manggil ustadz. Profesor aja ya Prof ya. Beliau adalah Ketua Al-Wasliyah Provinsi Jambi ya Prof ya. Iya, tema kita tadi revitalisasi peran zakat dan pemberantasan kemiskinan. Tapi sebelum kita masuk ke tema kita, Pak Profesor, kita akan mendengarkan terlebih dahulu pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yang akan dibacakan oleh Qori'ah Adibah. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Nah, pemirsa, tadi sudah kita saksikan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 110 yang dibacakan oleh qari'ah kita, yaitu Adibah Basyasyah Silki. Nah, kita masuk ke tema kita, Prof, pada hari ini, yaitu revitalisasi peran zakat dan pemberantas kemiskinan. Nah, sebenarnya apa sih peran dan kedudukan zakat dalam Islam? Silakan, Prof. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kaum muslimin muslimat yang berbahagia, pertama terkait dengan tema kita pada hari ini, revitalisasi. Kenapa perlu revitalisasi? Peran kedudukan zakat dalam Islam. Sebenarnya yang perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa zakat itu adalah rukun wajib, hukumnya wajib dan dia termasuk rukun Islam. Artinya apa? Tanpa zakat Islam itu bisa rapuh, karena zakat ini salah satu yang fundamental dalam Islam itu sendiri. Dia merupakan suatu hal yang pokok ya. Artinya untuk tegaknya Islam itu secara sempurna perlu ditopang dengan zakat ini. Tanpa zakat Islam bisa rapuh. Jadi bagi orang yang enggan membayar zakat atau menunaikan zakat ini, bisa dikatakan orang yang ikut menghalangi tegaknya Islam ini secara sempurna. Itu yang pertama yang perlu dipahami. Tapi faktanya, kan, dalam realitasnya masih ada di antara orang Islam yang menganggap zakat ini biasa-biasa saja. Bahkan lebih parah lagi, menganggap zakat ini sebagai beban. Dan sebagai beban, bukan sebagai kewajiban, bukan sebagai kebutuhan. Nah, disinilah penting atau perlunya revitalisasi. Ini mohon maaf, nih agak batuk, susah iya, bro. Nih. Nih, saya setuju dengan judul ini, revitalisasi. Revitalisasi terkait dengan pemahaman, setidaknya kepada pemahaman terhadap konsep-konsep zakat ini. Utamanya terkait dengan maqasiduz zakat. Jadi tujuan pensyariatan zakat itu, itu perlu dipahami. Soalnya kalau kita tidak memahami apa maksud Tuhan mewajibkan atau menurunkan kewajiban zakat ini, nanti dikhawatirkan zakat ini tidak eksis dalam kehidupan. Makanya masih ada menganggap ya biasa-biasa saja. Ya, tidak penting. Ya, benar. Padahal Tuhan setiap mensyariatkan suatu beban atau suatu hukum itu pasti ada visinya, ada misinya. Ada misinya. Visi Tuhan inilah yang perlu dipahami terkait dengan kewajiban zakat. Ada visinya itu. Kalau kita baca ayat Al-Quran, hadis Nabi, maqasiduz zakat ini bisa dikelompokkan setidaknya kepada tiga. Ada. Ini bisa dikelompokkan pada tiga dimensi. Yang pertama, dimensi keimanan.
Keimanan. Di maqasiduz zakah itu terkait dengan keimanan. Kemudian dimensi sosial. Kedua Zakat sosial. juga berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial ini sebagai rule of the game, untuk mendamaikan, untuk mengharmoniskan dan lain sebagainya. Kemudian dimensi ekonomi. Zakat itu ya berfungsi memiliki dimensi ekonomi. Terkait dengan dimensi keimanan. Zakat ini adalah untuk mendorong peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kepada Allah. Kenapa? Karena dengan zakat ini kita dibersihkan. Diri kita dibersihkan, harta, jiwa, raga kita dibersihkan dari berbagai macam penyakit. Yang penyakit ini nanti bisa menghambat menuju jalan kita menuju Allah. Ini makanya dibersihkan. Manusia ini banyak penyakitnya. Iya. Ya? Di antara penyakitnya itu di saat diberi kelebihan mulai sombong. Benar. Penyakit sombong. Benar. Di saat kita setara dengan orang muncul penyakit dengki, Ya. hasut Iri. dan lain sebagainya. Itu penyakit semua. Iya. Penyakit ini ada obatnya, pembersihnya. Salah satunya itu diturunkan atau disyariatkanlah zakat itu. Zakat, ya. Untuk menghilangkan berbagai-bagai penyakit itu, maka dibersihkan dengan zakat. Nah, jadi ibadah zakat ini pada prinsipnya ingin mengajarkan, mendidik kita agar kita memiliki kesadaran spiritual yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Al-Quran menyebutkan khus min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Artinya Allah memerintahkan secara paksa, mengambil sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang. Ini maksudnya itu bukan untuk siapa-siapa, untuk diri mereka sendiri, untuk membersihkan mereka. Waktu toh diruhum, untuk membersihkan diri mereka sendiri. Nah, inilah salah satu fungsi. Makanya Tuhan boleh memaksa, ya? Memaksa mengambil sebagian dari harta yang dimiliki oleh seseorang yang memiliki kelebihan. Ya. Itu untuk kebaikan mereka sendiri. Itu yang pertama tadi ya. Kemudian dapat ditegaskan juga terkait dengan dimensi keimanan ini, ya, sebenarnya dalam proses pensucian ini sebenarnya Allah ingin mengoptimalkan potensi-potensi kebaikan yang ada pada diri kita. Karena pada dasarnya manusia itu dibekali dengan dua potensi. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini potensi keburukan dan juga potensi kebaikan. Takwa. Potensi fujur, kemudian potensi takwa. Keburukan dan kebaikan. Jadi dua-duanya ada pada manusia. Nah, mana yang dominan pada diri manusia itu tergantung dengan jalan atau jalan yang kita pilih. Iya. Tergantung apa yang kita inginkan. Nah, iya. Baik, Prof. Kita break dulu sebentar. Nanti kita sambung lagi ya, Prof. Ya. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan dengan tema kita pada hari ini yaitu revitalisasi peran zakat dan pemberantas kemiskinan dengan penceramah kita pada hari ini yaitu Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Hasbi Umar MA PhD. Baik Prof, tadi kan sudah disinggung ya, yaitu zakat itu terbagi atas 3 kelompok dimensi ya Prof ya, yang dimana yang pertama itu keimanan, yang kedua itu sosial, dan yang ketiga itu ekonomi. Tadi udah dibahas satu ya Prof ya, itu tentang keimanan. Boleh kita lanjutkan Prof yang kedua dan ketiga, silakan. Baik.
Jadi tiga dimensi maqasiduz zakat itu tiga kelompok besar, maksudnya tiga kelompok besar. Jadi dimensi keimanan penting dipahami terkait dengan keimanan ini, karena dia memang terkait apa namanya ibadah zakat ini ibadah mahdo. Ibadah mahdo itu ibadah murni. Kenapa disebut mahdo? Disebut murni. Kenapa murni? Karena dia sudah ada aturannya dalam syariat. Di secara syariat dia sudah diatur pelaksanaannya, bagaimana pendistribusiannya dan lain sebagainya. Makanya perlu dipahami maqasidul zakat ini, karena nanti dikhawatirkan kalau tidak dipahami nanti bisa salah dalam pengelolaan zakat ini, baik dalam pengumpulan maupun dalam pendistribusian. Makanya Nabi mengingatkan jangan sampai nanti dalam pengelolaan zakat ini kamu menjadi sebagai apa namanya penjahat zakat. Wah, ini ada pula sudah kita mengelola jadi disebut penjahat zakat. Ya. Itu sebenarnya pengingat dari Nabi, jangan sampai salah gitu. Iya, jangan sampai salah. Makanya patut dipahami. Kenapa tadi saya katakan bahwa Tuhan sebenarnya dengan ibadah zakat ini dengan ingin mengoptimalkan kebaikan yang ada pada diri kamu. Kamu itu punya potensi fujur, keburukan, juga punya potensi kebaikan. Ya? Nah, yang diinginkan di sini adalah kita menjatuhkan pilihan kita itu untuk selalu berada di jalan ketakwaan, jalan kebaikan. Ya, kita milih. Ya. Soalnya barang siapa apa namanya qad aflaha man zakkaha, siapa yang berada di jalan zakiyah ini, kebaikan ini, dia nanti akan bermuara kepada keberuntungan. Dia akan beruntung, palah, beruntung di dunia dan juga nanti beruntung di akhirat. Tapi kalau sebaliknya, qad aflaha man wa qad khaba man dassaha, siapa yang memilih jalan dasyah, keburukan, nanti dia akan bermuara kepada kesulitan, kesukaran, ketidakberuntungan, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, termasuk dalam pengelolaan zakat. Makanya supaya kita selalu berada pada jalan zakiyah apa namanya kebaikan ini, mestinya kita harus berkomitmen, kan? Harus berkomitmen untuk perlunya kita memasang diri pada diri kita itu untuk selalu berada pada jalan kebaikan ini. Salah satunya adalah dengan cara menunaikan atau melaksanakan ibadah zakat. Karena ibadah zakat ini adalah berfungsi untuk mensucikan, membersihkan diri itu. Kan? Jadi kalau dengan kita melaksanakan itu nanti, insya Allah kita akan terhindar dari berbagai macam penyakit tadi. Benar. Penyakit yang ada di dalam diri kita. Kemudian zakat itu juga berfungsi mendorong diri kita untuk selalu berusaha di jalan yang benar. Jalan yang benar. Kenapa? Karena Nabi juga mengingatkan. Kata Nabi, innallaha la yaqbalu shadaqah an hulun. Allah tidak akan menerima dari seseorang, baik itu berupa zakat, infak, sedekah dan kebaikan-kebaikan lainnya, jika yang diberi itu merupakan hasil dari usaha yang tidak benar. Tidak halal gitu ya. Tidak halal. Benar. Jadi Allah tidak akan menerima pemberian dari seseorang kalau pemberian itu bersumber dari sesuatu yang tidak benar. Maka ini dengan ibadah zakat ini, ya, dengan ibadah zakat ini, ya, kita dibersihkan tadi. Harta kita dibersihkan, mungkin dalam pencarian harta kita itu ada kezaliman di dalamnya dan lain sebagainya. Jadi yang tanpa kita sadari, bukan kita sadari, kita sadari itu kita benahi atau perbaiki dengan melalui ibadah zakat ini. Ini fungsi, salah satu dari fungsi dari segi dimensi teologis, keimanan. Kemudian dimensi sosial, ini dimensi sosial. Di samping dimensi keimanan ada dimensi sosial. Pada aspek sosial ini, ibadah zakat ini sebenarnya ingin mendidik, mendidik diri kita, masyarakat, supaya menjadi masyarakat yang sakinah. Sakinah itu harmonis ya, damai, ya, rukun. Nah, ini ibadah zakat ini. Ibadah zakat ini mengajarkan kita agar kita bisa membangun struktur sosial ini dengan baik,
Karena dengan ibadah zakat kita diajarkan, dididik untuk menjadi orang yang peka, orang yang peduli, sekaligus menyebarkan kasih sayang. Makanya di dalam ayat yang kita baca tadi, pada akhir ayat itu disebutkan washolli alaihim inna sholataka sakanul lahum. Ada kata sakan, sakinah, kan? Karena lahum. Nanti untuk kedamaian. Jadi dengan zakat itu akan wujud nanti kedamaian, kerukunan, keharmonisan dan lain sebagainya. Karena dengan zakat itu dibina dan dididik diri seseorang itu untuk menjadi diri yang peka, atau secara nurani dia tajam, kan? Mempunyai ketajaman hati untuk peduli kepada yang lain, peduli kepada orang yang kena musibah, peduli kepada orang yang utamanya memerlukan bantuan. Terutama dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Jadi itu semua dibangun dengan ibadah zakat ini. Karena itu Allah memang sengaja mendesain ibadah zakat ini sebagai satu alat atau suatu media untuk menguatkan struktur hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat ini. Sehingga nanti masyarakat akan menjadi kuat. Karena kalau tidak nanti dibangun secara syariati, nanti dia khawatirkan masyarakat ini tidak peduli antara satu sama lain. Kalau sudah muncul ketidakpedulian ini, apalagi yang disebut dengan tingkat individualismenya tinggi, nanti bisa menimbulkan persoalan budaya hidup seperti ini sangat berpotensi untuk menimbulkan masalah di dalam kehidupan sosial. Iya, baik. Prof, kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi ya Prof ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan dengan tema kita yaitu revitalisasi peran zakat dan pemberantasan kemiskinan bersama penceramah kita yaitu Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Hasbi Umar MA PhD. Baik, Ustadz tadi juga Prof udah menjelaskan tadi yang pertama hukum dari zakat itu adalah wajib, di mana termasuk dalam rukun Islam yang ketiga ya Prof ya, di mana juga tadi sudah dijelaskan 3 kelompok dimensi yang berkaitan dengan zakat, yaitu keimanan, sosial, dan ekonomi. Tadi udah disinggung keimanan dan sosial, kita masuk yang ke ekonomi ini. Apakah ekonomi ini termasuk pemberantasan kemiskinan dengan tema kita pada hari ini atau bagaimana? Silakan Prof. Baik. Jadi memang masalah zakat ini didiskusikan masih termasuk isu krusial yang setiap saat perlu didiskusikan. Karena memang pesyariatan zakat ini sebenarnya orientasinya adalah untuk mengubah nasib orang, untuk merubah nasib para du'afa, untuk mensejahterakan para du'afa. Itu zakat itu hanya fokus ke sana, tidak yang lain. Kan? Artinya dia lebih spesifik untuk merubah nasib para du'afa. Itu yang perlu dipahami untuk zakat ini. Beda nanti sedekah, infak. Iya, beda lagi ya. Kalau zakat khusus untuk, sekali lagi khusus untuk merubah nasib orang miskin. Nasib mengangkat derajat para du'afa. Makanya disitulah filosofinya amil masuk ke dalam ayat. Bagian dari pada asnaf. Innamas shadaqat lil fuqara wal masakin wal amilin, masuk ke situ. Kenapa amil masuk ke ayat ini? Untuk ngurus zakat ini. Karena zakat ini terbatas. Terbatas jenisnya, terbatas waktunya, kadarnya juga terbatas, dan tidak harus dikelola dengan benar. Dikelola dengan baik supaya tercapai tujuan pesyariatannya itu. Untuk apa? Untuk mengangkat, untuk merubah nasib para du'afa tadi. Nah, maka disinilah penting para pengelola, kan? Para pengelola mengkaji, menelaah du'afa ini siapa. Nah, itu siapa du'afa ini? Kan? Du'afa ini yang penting, dipetakan dulu du'afa ini. Dalam bahasa seharian orang miskin ini siapa, gitulah. Kan? Siapa miskin ini?
Jadi dapat kita katakan secara teori miskin ini dapat dikelompokkan juga, dapat dipetakan. Ada miskin kultur, Kultur. doa pak kultur. Dua apa Kan? kultur ya. Nah, secara kultur dia miskin. Nah, di aspek ini bisa kita petakan lagi. Nah, minimal pada 3. Misalnya dia doa pak mental, Oh ya, miskin mental. mentalnya. Ya? Nah, ada orang yang memiliki badan tegap kuat, tempat beladang punya, Ya, tanahnya banyak, banyak tapi dia miskin. miskin Ya? mental. Dia miskin. Semestinya, nah, dia semestinya Iya, dia tidak miskin. Tidak miskin. Secara material dia tidak miskin. Dia badan kuat, tegap, bisa bekerja, tempat kerja pun ada. Tapi dia miskin, kan? Nah, orang yang seperti ini boleh diberi karitas, diberi materi. Tidak boleh, jangan diberikan. Kalau diberikan nanti bertambah malasnya, Ya. kan? Nah, makanya diberikan, jangan diberikan. Maka saya tidak begitu setuju memberi orang di sepanjang jalan yang kita menurut ukuran kita kurang pas lah. Seolah kita memang membolehkan sifat-sifat yang menurut syariat kurang baik. Kurang, ya. Ya. Nah, dia memang ada tempatnya untuk menyalurkan zakat itu. Zakat itu. Jadi jangan diberi duit Benar. berupa karitas ini. Ya, karitas. Siapa yang patut diberi sini? Cari orang. Cari seseorang yang kira-kira mampu merubah mentalnya. Yang tadi aja pemalas, bagaimana nanti ke depan dia tidak pemalas. Tidak pemalas. Bisa memanfaatkan waktunya. Ya. Memaksimalkan waktunya untuk berusaha, setidaknya untuk memenuhi kebutuhannya diri sendiri, kebutuhan keluarganya. Yang hari ini yang kita nampak dia wajib menerima zakat, nanti ke depan insya Allah kita tidak perlu beri dia zakat. Dia sudah bisa membiaya, membantu dirinya sendiri. Nah, makanya perlu mentalnya dibenahi dulu. Iya. Nah, miskin mental. Kan? Jadi bagi pengelola zakat perlu tahu ini, diidentifikasi dulu. Siapa sasaran zakat ini untuk sebelum pendistribusian, kan? Supaya jangan salah sasaran. Jangan nanti. salah sasaran. Nah, makanya Nabi mengingatkan itu, jangan jadi penjahat zakat kamu. Iya. Kan? Soalnya nanti ada orang yang tidak patut, tidak pas menerima zakat, dia menerima zakat. Iya. Kan? Nah, orang yang berhak tidak menerima, yang kira-kira tidak berhak malahan mendapatkan. Kan? Nah, jadi jangan salah. Gitu. Ada yang itu dari segi mental ya, doa pak dari segi mental. Ada yang doa pak dari segi pengetahuan, ilmu pengetahuan. Artinya miskin pengetahuan, miskin ilmu. Ya. Nah, miskin ilmu ini juga akibat dari berbagai sebab. Kan? Ada yang sebab orang tidak bisa sekolah. Ya. Dia tidak sekolah kenapa? Ekonomi. Nah, kan? Nah, itu lihat. Bisa dari segi ekonomi. Ya. Kan? Kalau yang itu nanti itu yang berhak nanti ada istilah beasiswa, ini yang dikasih beasiswa. Benar. Dikasih dana pendidikan supaya dia bisa menempuh pendidikan ini untuk menghindari dia jangan sampai miskin pengetahuan ini. Ya. Ada juga nanti akibat sebab-sebab lain, kan? Sebab-sebab lain dari nanti yang jelas pemetaan ini harus jelas gitu. Jadi kemiskinan ilmu pengetahuan itu bisa dari berbagai sebab. Di antaranya itu ya tidak sekolah, kan? Tidak sekolah. Kemudian dia sempat bersekolah, sudah tinggi, bahkan sudah sarjana, kan? Tapi miskin skill. Oh, skill. Doa pak skill. Iya. Dunia yang begitu cepat berkembang, dinamikanya yang begitu cepat bergerak, berputar, kan? Ya. Dengan berbagai teknologinya. Dia tidak mampu menghadapi dunia nyata ini. Iya. Walaupun sudah sarjana. Kenapa kamu tidak kerja? Tidak bisa. Kami tidak punya kemampuan ini. Ya. Artinya mungkin tidak match apa yang dipelajari secara teori di kampus dengan apa yang dia dihadapi dalam dunia nyata. Nyata, ya. Dunia kerja. Dulu orang jual beli langsung ke toko, sekarang melalui online. Kan? Makanya saya selalu anjurkan. Sebelum kamu melakukan jual beli online ini, kamu sendiri harus tahu dulu statusnya, hukumnya apa. Nah, karena Islam tuh harus jelas gitu, harus jelas. Karena kan hanya pesan dari rumah. Iya. Kita mau berbuka puasa ini cukup duduk di sini, nanti datang orang antar. Iya. Ya? Nah,
statusnya itu apa, hukumnya boleh atau tidak. Nah, itu perlu dikaji. Gitu. Dikaji lagi. Perlu dikaji gitu kan. Jadi statusnya harus jelas. Nanti kalau tidak, nanti dikhawatirkan kita masuk ke tempat yang tidak diizinkan oleh syariat. Islam itu yang subahat pun perlu jelas, tegas. Gitu. Tegas ya. Itu perlu kita hindarkan, apalagi yang memang jelas-jelas hukumnya memang penyimpangan. Jadi miskin skill ya. Iya. Skill. Nah, yang seperti ini kan, seperti ini itu perlu apa namanya? Mungkin pelatihan dan lain sebagainya dibuka. Saya sering mengingatkan ya. Jadi potensi zakat kita ini besar. Besar potensi zakat kita ini miliaran. Bisa puluhan miliar. Iya. Jambi ini berpotensi sampai 50 M satu tahun. Hanya Jambi kalau aja terorganisasi dengan baik. Yang tidak terorganisir dengan baik pun bisa belasan M. Ya? Makanya saya pernah menyebutkan kalau ini dikelola, dioptimalkan pengelolaan zakat ini dan didukung oleh pemerintah yang pro rakyat, saya boleh garansi 2 tahun menjelang 3 tahun habis angka miskin Jambi. Iya. Selesai kemiskinan. Tidak ada logika angka miskin itu bertambah dengan potensi yang begitu besar. Iya. Ya? Nah, kemarin itu saya bicara ke salah seorang dengan komisioner pengelola zakat yang telah membagi-bagikan satu kecamatan sampai 250 sampai 300 juta per kecamatan. Per kecamatan. Ya. Benar itu benar. Baik, baik. Salah, tidak. Tepat, belum tentu. Belum tentu. Nah, gitu kan? Itu. Kaji dulu. Iya. Itu kaji dulu. yang sulit ya, Itu Prof ya. dikaji dulu kan. Iya. Jadi, baik, Prof, kita break dulu sebentar. Nanti kita sambung lagi ya, Prof ya. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam acara Hikmah Ramadan dengan tema kita pada hari ini yaitu revitalisasi peran zakat dan pemberantasan kemiskinan dengan penceramah kita yaitu Profesor Dr. Andes Haji Muhammad Hasbi Umar MA PhD. Baik nih Prof, tadi udah dijelaskan ya Prof ya tentang zakat dikelompokkan beberapa dimensi dan jadi siapa yang berhak mendapatkan zakat ini Prof? Duafa tadikah atau bagaimana nih Prof? Silakan penjelasannya. Baik, secara eksplisit sebenarnya sudah disebutkan di dalam Al-Quran siapa yang berhak menerima zakat kan. Ada 8 asnam. 8 asnam ini saya simpulkan dia dua apa semua. Makanya dia berhak menerima zakat. Iya. Dua apa ini yang penting dulu. Nah, itu yang saya maksud tadi. Saya mau jelaskan dua apa. Yang 8 asnam itu dua apa. Maka dia berhak menerima zakat. Zakat itu untuk membantu para dua apa ini supaya mereka tidak berada dalam kesulitan. Iya. Utamanya kesulitan dari sisi ekonomi. Ya, sisi ekonomi. Nah, makanya perlu mempetakan, perlu dikaji secara teori apa itu doa apa. Supaya bisa jangan salah sasar pendistribusian dari zakat itu sendiri. Ini. Karena zakat itu perlu pendistribusian. Kan? Pendistribusian itu tidak perlu orang datang meminta. Sebelum orang minta kita harus menyerahkan. Itu rahasianya ayat itu wa'atu. Kan? Wa'atu zakat. Kenapa kalimat wa'atu? Ada rahasianya itu. Kan? Sebelum orang minta, kita telah memberi. Jangan sempat orang minta. Iya. Maka kita harus berpikir bagaimana merubah nasibnya. Jangan sampai dia nanti meminta-minta. Karena meminta-minta itu suatu perbuatan yang kurang disenangi. Bukan tidak disenangi. Kalau tidak ini kasar amat. Ya. Kurang disenangi oleh Islam. Karena dia bisa menjatuhkan maruah Islam yang tinggi ini. Ya. Kan? Maka tidak ada konsep meminta dalam Islam. Yang ada itu konsep memberi. Makanya ada kewajiban memberi. Sedekah pada awalnya kita ini diwajibkan memberi sebenarnya. Setiap saat. Karena keengganan manusia, jahilnya manusia ini sudah diwajibkan memberi itu, tidak juga memberi. Ya, pada akhirnya turunlah kewajiban zakat ini. Memberi terbatas. Tuhan ingin mengingatkan sebenarnya, kalau kamu tidak mau memberi setiap saat, setiap orang memerlukan, setidaknya 1 tahun sekali lah kamu memberi orang. Iya, nah, itu zakat ini. Zakat makanya ini pakai haul.
Iya. 1 tahun baru 1 wajib tahun. zakat. Kalau tidak. Iya. Sekali setahun jadilah kamu beri zakat. Iya, itu. yang penting Untuk ada bisa, ya. Untuk bisa memikir nasib orang. Iya, baik Prof kita. Sayang sekali nih Prof, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih atas tema kita pada hari ini ya Prof ya. Baik pemirsa, demikianlah acara Hikmah Ramadan pada hari ini. Saya Diva Jeffrina dan kru petugas mohon di depan Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.